Pertemuan 12 Akuntansi Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bab ini dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di samping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus yang beserta penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran pertama mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan standar akuntansi keuangan. Kedua, mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua PP Nomor XX Tahun 2000. Yang ketiga KEP Menq Nomor XX/KMK.04/2000. Menurut Undang-Undang PPH disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto, kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu, pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan pada kas. Mencatat pengeluaran untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biasanya pembayaran BPHTB ini bersamaan dengan pembelian atau penjualan tanah dan atau bangunan. Saat itu perusahaan akan mencatat tanah atau bangunan pada biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan pada kas. Mencatat pengeluaran untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak, termasuk hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebandaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akte. Menurut Peraturan Undang-Undang BPHTB bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang selanjutnya disebut pajak, sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB. Objek BPHTB menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yaitu perolehan hak atas tanah atau dan bangunan di mana perolehan hak ini bisa dalam hal pemindahan hak dan pemberian hak baru. Untuk pemberian hak baru terjadi ketika kelanjutan pelepasan hak. Yang kedua, di luar pelepasan hak. Untuk pemindahan hak terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, menunjukkan pembelian dalam lelang, keputusan hak yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Pertama, perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Kedua, pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Keempat, orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB.
Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajaknya atau NPOP-nya. Yang pertama, jual beli yang nilainya berdasarkan harga transaksi. Yang kedua, tukar menukar. Ketiga, hibah. 4, hibah wasiat. 5, waris. 6, pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum. Pemisahan hak dan pengakibat peralihan. 8, peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan. 9, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. 10, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak. 11, penggabungan usaha. 12, peleburan usaha. 13, pemekaran usaha. Dan 14, hadiah, yang merupakan poin nomor 1 sampai 4 nilainya berdasarkan nilai pasar. Untuk poin 15, penunjukan pembelian dalam lelang yang adalah harga transaksi tercantum dalam risalah lelang. Apabila NPOP dalam hal 1 sampai dengan 14 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengembangan PBB tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. Pengenaan BPHTB. Yang pertama, waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Yang kedua, BPHTB karena pemberian hak pengelolaan yang dibagi 2, yang 0%, yang merupakan departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, lembaga pemerintahan lainnya, dan perusahaan umum, pembangunan perusahaan nasional atau Perum Perumnas. Yang kedua, 50%, yaitu penerima hak pengelolaan selain dimaksud di atas. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOTKP ditetapkan secara regional paling banyak. Berikut ini adalah beberapa nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang dapat mengurangi NPOP suatu objek pajak tertentu. Yang pertama adalah 49 juta perolehan hak rumah sederhana atau RSH dan rumah susun sederhana. Yang kedua 10 juta program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro. Yang ketiga 300 juta yang merupakan karena waris atau hibah wasiat. Yang keempat paling banyak 60 juta dalam hal selain yang disebut di atas. Selanjutnya, saat, tempat, dan cara pembayaran pajak terutang yang dibayarkan dan ditandatangani di akta. Yang pertama, jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Untuk waris, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Untuk lelang, sejak tanggal menunjukkan pemenang lelang. Untuk pemutusan hakim, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk hibah wasiat, sejak tanggal bersangkutan mendaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan. Untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, sejak tanggal ditangani dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak, dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak juga sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak. Ke-13, peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuatkannya tanda tangan akte. Yang 14 juga akte, yang ke-15 juga akte. Selanjutnya, tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten kota atau provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. Cara pembayaran pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui kantor pos,
bank BUMN atau BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditujukan oleh Menteri dengan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau SSB. Cara menghitung BPHTB. Besarnya BPHTB terutang adalah perolehan objek pajak atau MPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP dikalikan tarif 5%. Secara otomatis adalah berikut rumusnya. Contoh pertama merupakan yang BPHTB-nya 0 atau nihil. Contoh 2 merupakan yang memiliki nilai BPHTB. Berikut contoh yang kedua bisa dilihat dengan perhitungannya yang akhirnya didapatkan bahwa BPHTB-nya sebesar 2 juta. Berikut catatan yang dibuat atas transaksi di atas. Biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan 2 juta pada kas 2 juta. Pencatatan pengeluaran untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Cara menghitung BPHTB. Besarnya BPHTB terutang adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP dikalikan 5%. Secara otomatis berikut adalah rumusnya. Dari contoh tersebut ada 2 contoh. Yang ketiga adalah contoh yang memiliki nilai BPHTB sebesar 2,5 juta dengan jurnal biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan pada kas sebesar 2,5 juta. Untuk contoh 4 merupakan yang BPHTB-nya 0 atau nihil. Latihan soal berikut merupakan untuk latihan soal pada materi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sekian presentasi untuk hari ini. Terima kasih.